Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masuk pada puasa hari kedua bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kajian sore menjelang berbuka puasa pada hari ini yaitu meneruskan kajian Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah mensucikan jiwa. Kemarin sudah kita sedikit kasih pengantar tentang kitab ini, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi. Dan hari ini kita masuk ke Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama untuk mensucikan jiwa, yaitu At-Tauhidu. At-Tauhidu aslun ma tazku bihi an-nufus. Sesungguhnya Tauhid itu pondasi yang paling utama, yang paling dasar, yang bisa dijadikan cara kaidah untuk mensucikan jiwa. Tauhid artinya mengesahkan Allah, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Allahu ahad. Ketika kita bertauhid, kita mengimani Allahu ahadun. Bertauhid, mengesahkan Allah. Huwa al-ghayah allati min ajlina khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana kama qala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Sesungguhnya tauhid itu adalah tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk bertauhid. Seperti yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Allah tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia kecuali untuk bertauhid, menyembah Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aydan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan tauhid termasuk intisari dakwah seluruh para nabi dan dakwah seluruh para rasul. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjauhi taghut. Taghut adalah sesuatu yang bisa memalingkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah, semua nabi yang diutus, yang dikirim oleh Allah, intinya untuk berdakwah kepada umat agar bertauhid
Bertauhid artinya menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya, tidak menduakannya, menjadikan Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. والتوحيد هو أول ما يجب على الإنسان للدخول في دين الإسلام. Tauhid itu termasuk hal yang pertama wajib difahami oleh orang yang memeluk agama Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyah ila Allah 'azza wa jalla ay yu'allimahu an-nas ay yu'allimahu lin-nasi. Dan tauhid itu termasuk ajaran yang pertama yang harus diajarkan oleh para dai, oleh para asatidz. Yang harus ditanamkan pertama kali adalah tauhid. Yang harus ditanamkan kepada para murid di sekolah, tauhid. Yang harus ditanamkan pertama kali untuk mahasiswa adalah tauhid. Karena tauhid ini pondasi dasar untuk tazkiyatun nafsi, sebagai dasar untuk mensucikan jiwa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an indama ba'athahu ila al-Yaman. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, apa yang dikatakan Rasul? Pesan apa yang dikatakan Rasul untuk Mu'adz bin Jabal? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidallahu ta'ala. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau itu datang kepada satu kaum, mereka termasuk ahlul kitab. Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah berdakwah, yaitu mengajak mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِينَ لَا يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan sesungguhnya Allah itu telah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan iman, dengan azab atau dengan siksa yang sangat pedih nanti di yaumul qiyamah. Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailul lil musyrikin, celakalah untuk orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak bertauhid. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa mereka yang celaka? Yaitu orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan mereka tidak mempercayai akhirat. Qala Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullah fi tafsir al-ayat sabiqah, hiya at-tauhid wal iman. Yang dimaksud dengan la yu'tuna zakat, yang dimaksud la yu'tuna zakat menurut Ibnu Taimiyah tafsirannya adalah orang-orang yang tidak bertauhid, tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman. Namun kalau secara harfiah, secara letterleks terjemahan di dalam Al-Quran, terjemahannya biasanya la yu'tuna zakat, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Namun ulama salaf memahami ayat ini dalam konteks la yu'tuna zakat, mereka yang tidak mensucikan jiwa. Zakatun nafsi artinya jiwa yang suci, yaitu bertauhid.
Maka Ibnu Taimiyah termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah memahami ayat tersebut la yu'tuna zakat, yaitu siapa orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat inilah termasuk aslun ma tazku bihi al-qulub. Kalimat tauhid inilah pondasi yang paling mendasar dalam rangka mensucikan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah dikotori dengan kesyirikan, maka jiwa ini akan menjadi tidak suci lagi dan akan menjadi kotor dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum hiya at-tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah wal imanu alladhi bihi yazku al-qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in. Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, siapa orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak mensucikan jiwa dengan tauhid, karena menurut Imam Ibnu Qayyim tauhid itulah aslu kulli zakatin wa nama'in. Tauhid itulah pondasi untuk kesucian, untuk kebaikan. Wa aslu zakatin, aslu kulli zakatin wa nama'in. Yang bisa mensucikan jiwa hanya tauhid, yang bisa mengembangkan jiwa ini menjadi baik, menjadi selalu bertambah kebaikan hanya dengan pondasi ketauhidan. Wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tathuru, fa inna asy-syirka huwa ashaddu ma yudannisu an-nufusa wa yaftiku biha. Dan sesungguhnya kesyirikan, lawan dari tauhid, itulah yang menjadikan jiwa itu menjadi kotor. Yudannis, syirik itu yudannis, mengotori jiwa. Wa yaftiku biha, dan kesyirikan itulah yang mematikan jiwa. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Bahkan kesyirikan itulah yang membatalkan, yang menggugurkan, yang menjadikan seluruh amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan Allah sudah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, la in asyrakta, seandainya kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal menjadi tidak diterima. Wala takunanna minal khasirin, dan orang-orang yang berbuat syirik pasti akan sangat merugi. Wala takunanna, di sini ada nun taukid, benar-benar akan merugi nanti di akhirat. Wailul lil musyrikin, celakalah nanti di akhirat orang-orang yang berbuat syirik. Wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi. Dan syirik ini termasuk dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu, dan Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik untuk masuk surganya. Itu yang difirmankan oleh Allah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah
Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah diharamkan baginya untuk masuk surga Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, sesungguhnya orang-orang yang zalim, yang tidak bertauhid, orang-orang yang zalim, yang syirik, tidak akan mendapatkan pertolongan. Fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid, ketika seorang hamba Allah itu melaksanakan tauhid, bertauhid, hasalat lahu az-zakatul kamilah, maka orang tersebut akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu, dan orang yang bertauhid itu akan mendapatkan al-hidayah, petunjuk dari Allah, wal amnu, dan akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang imannya sempurna, tidak dikotori dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka lah berhak untuk mendapatkan al-amnu. Ulaika lahumul amnu, akan mendapatkan keamanan, sekuritas, keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, orang yang bertauhid itu, orang yang beriman, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata akhlasal abdu adzulla lillah wal mahabbah lahu khalasat a'maluhu wa sahhan. Ketika orang sudah mengikhlaskan dalam beribadah, sudah bertauhid, sudah tunduk kepada Allah, sudah bermahabbah dengan Allah, mencintai Allah dengan cinta yang sempurna tanpa kesyirikan, mencintai Allah dengan ketundukan, maka khalasat a'maluhu, maka seluruh amalannya itu menjadi suci, artinya diterima oleh Allah. Seluruh amalan menjadi bersih, tidak kotor. Wasahhat, dan akan menjadi sahih, akan menjadi benar. Jadi suci, diterima atau ditolaknya amal itu tergantung keikhlasan, tergantung iman, tergantung tauhid. Wa zakat nafsuhu wa tabat, ketika kita ikhlas, beriman, mahabbah dengan Allah, zakat nafsuhu, orang tersebut jiwanya akan menjadi suci, wa tabat, jiwanya akan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min shawaib asy-syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danas wa tatsiyah bihasbi dzalik. Sebaliknya, ketika orang itu di dalam jiwanya terdapat unsur kesyirikan, maka jiwa itu akan menjadi kotor. Fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid. Maka jiwa yang bersih, jiwa yang suci tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan bertauhid. Wa ifradullah bil ibadah, dan hanya menyembah kepada Allah semata. Wa ikhlasul amal bihi, hanya dengan beramal secara ikhlas. Ala lillahi ad-dinul khalis. Allah mengatakan, Allah berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis, sesungguhnya untuk Allah agama yang suci, yang lurus. Wala zakata lin nafsi illa bi takhlisiha min asy-syirki bi jami' anwa'ihi. Tidak ada istilah jiwa yang suci kecuali dengan disucikan dengan tauhid dan mensucikan jiwa atau membebaskan jiwa dari seluruh macam-macam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, semua harus kita hindari. Wa takhlisuha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yud'ifuhu,
Agar jiwa kita tetap suci, kita harus memperhatikan apa-apa yang bisa membatalkan ketauhidan kita, dan juga kita harus berhati-hati terhadap apa yang bisa melemahkan ketauhidan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah pertama dari 10 kaidah mensucikan jiwa. Insyaallah kita lanjutkan kaidah yang kedua besok sore. Hari ini kita fokus kepada satu kaidah, yaitu kaidah yang pertama yang bisa mensucikan jiwa kita. Yang paling dasar adalah kaidah at-tauhid, mengesahkan Allah, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhidul asma was sifat. Tauhid itu dalam artian baik secara rububiyah. Rububiyah kita itu mengimani Allahu Rabbi. Allahu Rabbi artinya Allah itu, kita mengimani Allah itu yang menciptakan alam, Rabbul Alamin. Allah itu yang menghidupkan, yuhyi. Allah itu yang mematikan, wa yumit. Allah yang memberi rizki, wa yarzuqu. Allah yang mengatur, yang mengontrol, yang berkuasa. Itu adalah mengimani Allah secara rububiyah, mengimani af'alullah, secara semuanya adalah perbuatan Allah. Yang kedua, mengimani secara uluhiyah, artinya kita mengimani Allahu. Tadi yang pertama Allahu Rabbi, yang kedua anta ilahi, engkaulah ya Allah yang satu-satunya zat yang saya sembah. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, mengimani Allah secara asma was sifat, mengimani sifat-sifat Allah, mengimani asma Allah, yaitu termasuk asmaul husna yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengimani semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah kaidah pertama dari 10 kaidah mensucikan jiwa. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore dalam kajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.